Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 8 Juni 2025 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Palangka Raya. Selamat mendengarkan. Para ibu bapak, saudara sekalian, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa oma, yang putri, yang kakung, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, selamat berjumpa kembali. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Dalam antifon pembuka diserukan, Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami segala tutur bahasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16. Dilanjutkan ayat 23 sampai 26. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun saudara-saudari berada, bacaan suci yang barusan kita dengar juga Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini mengingatkan kita akan peran Roh Kudus yang adalah seorang penolong. Dalam bacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 26 dikatakan, "Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Para ibu bapak saudara sekalian yang terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, kita sadari sungguh bahwa dalam novena selama kurang lebih 9 hari, kita berdoa memohon 7 karunia Roh Kudus. Dan dengan cara yang sama, Allah menganugerahkan kepada kita pada saat kita menerima Roh Kudus, pada saat kita menerima sakramen Krisma, kita dianugerahi Roh Kudus yang adalah penolong, yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita tentang semua yang telah dikatakan Yesus. Diajarkan, didampingi, disertai agar kita mampu berjalan seturut Roh Kudus sendiri. Di dalam Mada Pentakosta, seruan yang sangat menarik, "Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah. Sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas,
lembutkanlah yang ganas. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikaruniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Amin. Dalam Mazmur tanggapan pun kita menyerukan atau menyanyikan, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kita bersyukur karya Allah sesudah putranya Yesus Kristus naik ke surga. Ia tidak meninggalkan dunia, tetapi ia mengutus Roh Kudusnya untuk menolong kita. Kita bersyukur atas kebaikan Allah yang sungguh menyertai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada. Mari kita sadari bahwa dalam hidup kita, pun saya alami secara pribadi, kita sadari bahwa perjalanan hidup kita seringkali dituntun, bahkan didampingi sungguh oleh karya Roh Kudus ini. Hari Raya Pentakosta mengingatkan kita, juga kita sendiri mengingat pengalaman-pengalaman nyata kita. Ada pengalaman-pengalaman di mana kita merasa tidak berdaya, tetapi dikuatkan, kita memiliki kekuatan dari dalam berkat daya Roh Kudus sendiri. Dan ingatlah bahwa dalam kisah para rasul sendiri, mereka diliputi, dipenuhi oleh Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Karena Roh Kudus menolong, menyertai, dan membantu kita untuk bertekun. Maka mari kita sadari dengan sungguh dalam perjalanan hidup kita peran Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus mampu memberi daya ubah, yakni menggerakkan setiap pribadi yang takut pasti akan memiliki kekuatan daya ubah, mampu berani, mampu keluar dari ketakutan dalam diri dan dituntun oleh Roh Allah untuk merasakan kasih-Nya, menjadi percaya diri dan mampu menghilangkan rasa takut. Sebagai gantinya, kita juga menjadi percaya diri, mampu tampil dan mampu mewartakan Kristus. Pada saat menerima sakramen Krisma, kita dikuatkan untuk menjadi saksi, mampu mewartakan kasih Kristus. Roh Kudus yang sama dicurahkan ke atas kita. Roh Kudus yang sama akan mengubah segala bentuk ketakutan yang ada dalam diri menjadi keberanian untuk menyatakan diri menjadi saksi Kristus. Roh Kudus menyembuhkan kita dari luka oleh karena ketakutan akan pengalaman-pengalaman masa lalu, luka batin. Dan Roh Kudus yang sama juga akan membantu kita untuk fokus pada tujuan hidup dalam perjalanan peziarahan kita. Dan bagian yang kedua adalah Roh Kudus mampu mempersatukan, menolong setiap kita untuk senantiasa satu hati, agar mampu merasakan, mampu turut terlibat di dalam karya-karya kebaikan Allah. Semua kita yang disapa oleh Roh Kudus itu memiliki kemampuan untuk menerima Roh Kudus agar dapat berbicara, bertindak dan bersikap secara bijaksana tanpa memandang situasi apapun. Dengan demikian, Roh Kudus mampu menolong setiap kita untuk berjalan. Roh Kudus sendiri sebagaimana di dalam Mada Pentakosta kita menyerukan agar mampu menguatkan, membersihkan, menyembuhkan, dan juga menghaluskan, memberikan daya ubah, menggerakkan setiap pribadi dan menuntunnya sampai pada Allah.
Ia menolong untuk bangkit dari keterpurukan hidup. Ia mengubah derita menjadi sukacita. Ia menolong untuk meredam konflik dan menumbuhkan semangat persaudaraan. Roh Kudus mampu memberi daya ubah yang menggerakkan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Dan bagian yang ketiga adalah buah-buah roh yang kita dapatkan di dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semoga dengan hari raya Pentakosta, hari raya kelahiran gereja, memberi kita daya ubah yang mampu menggerakkan semakin banyak orang untuk menjadi saksi Kristus. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk terus bersaksi. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan berkat-Mu bagi kami, terutama anugerah Roh Kudus yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga dengan Roh Kudus ini memberi daya ubah bagi setiap kami, yang mampu menggerakkan kami untuk senantiasa bertekun menjadi saksi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas. Semua mereka yang merayakan sukacita di hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 8 Juni 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.